A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Muju ya, yang alhamdulillah pada malam hari ini sempat dan berkesempatan membersamandai semua di masjid ini. Ini luar biasa sekali dan kami ucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan daripada Bapak Kepala Desa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula semua kepala dusun yang ada di Desa Muju, yang kami hormati pula dan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Takmirul Masjid yang pada malam hari ini mengadakan acara kajian atau pengajian satu kali setahun, yakni acara Isra Mi'raj. Dan tidak lupa yang kami muliakan para ulama, alim ulama, anak-anak muda, dan terspesial ibu-ibu yang Masya Allah sempat diumumkan tadi di masjid sebelum maghrib. Kawan singgini duang gini kan pengahare may waap. Dan alhamdulillah wara ibu-ibu ini Masya Allah lain singgini duang gini sebaskoy insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa sih pentingnya ndai mengingat Isra dan Mi'raj ini? Jadi kalau hanya Isra Mi'raj akeke ritualnya hanya kajian perjalanan Isra Mi'raj Nabi, maka akan selesai pembahasannya itu hanya selesai di pembahasan ilmu Isra Mi'rajnya Nabi. Pada hakikatnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, inti daripada ndai mengadakan Isra Mi'raj akeke auku efeknya setelah ndai melakukan kajian Isra Mi'raj. Baik itu acara Isra Mi'raj, nuzulul Quran, baik itu memperingati hari kelahiran Nabi. Terspesial kaitan dengan Isra Mi'raj ini adalah intinya ndai itu pertama kapoda ade sembian. Pertanyaannya bapak-bapak ibu sekalian semena nasihat di Ramadan dan kita doa sekalian. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama para alim ulama, kepala desa, kepala dusun. Bagaimana nasib keberadaan dai akeke warga dai di desa ini kaitan dengan sholat berjemaah di masjid. Itu pada intinya anak-anak sekalian
semenan keluarga, semenan masyarakat yang ada di Desa Muju. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, awal daripada ini semua, kalau kita ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini patut memang kita selalu memperingati hari kelahiran Nabi. Saya historikan sedikit kaitan dengan awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan. Pada saat itu pantas beliau ini menjadi pembesarnya atau rajanya orang di surga nanti. Pemimpin para nabi di surga, pemimpin seluruh manusia di surga. Dan namanya disebut ketika sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu di dalam at-tahiyat, di dalam segala sesuatu kita disunahkan untuk bersalawat kepada beliau. Dia dikenal dengan sebuah peristiwa yang namanya Amul Huzni. Tahun duka cita. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Mendukung atau backing sia dalam urusan dakwah ke? Namanya Abu Thalib, paman besia. Paman kandung besia gini, rajanya Arab Saudi itu, rajanya Mekah yaitu si Abu Thalib ke. Konena non Islam maksudnya tidak masuk Islam tapi backingannya kepada dakwah Nabi. Siapa saja yang berani menukar anak kalian dengan keponakan saya, maka sia akan berhadapan dengan saya. Itu Abu Thalib. Dari sisi pembelaan, pembacking dakwahnya itu adalah Abu Thalib. Kalau dalam sisi sejarah, paitiwar Abu Thalib toir maden Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ada backingan ini, maka dia kuat. Pembacking yang kedua dari sisi ekonomi, yaitu dia itu sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ini istri beliau ini luar biasa. Pembacking makelosa hartan dari perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena made dua daun akeke sehingga Nabi SAW diusir. Tirwaram membacking, tirwaram kekuatan ekonomi. Ajaran Islam dahulu tidak ada sudah yang membacking dakwah beliau ini. Sahabat-sahabat sudah pada hijrah. Ada yang ke Habasyah, ya, lebih banyak ke Habasyah. Kemudian kalaupun dia berada di Mekah, sahabat-sahabat yang ada di Mekah tiwauna membacking dakwah itu karena banyaknya maklum minoritas masih sedikit, ya, tipe orang kekuatan. Sehingga Nabi SAW berpikir pindah ke dakwah ke komit terlalu di Taif. Menurut pendapatnya Rasul SAW dengan di Taif itu wara keluarga jana dari sisi pendidikan lebih pendidikan sudah Taif. Ternyata sampai di Taif malah Nabi SAW bukan diserang dengan cacian dan makian, tapi dilempari dengan batu sepanjang jalan. Boleh panjang jalan pinggir jalan itu semua anak-anak kecil, dom tua, anak muda. Nabi SAW diusir. Dari ujung kampung sampai ujung kampung semua diusir. Dilempari, bayangkan. Dilempari dari ujung kampung sampai ke ujung kampung, sampai keluar. Sepanjang jalan itu dilempar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu, coba bayangkan, Masya Allah, ini luar biasanya akhlak Nabi. Enggak hilalop malaikat Jibril. Ya Rasulullah, irfa yadaka utlub ilallah li arfa'i hadal jabalaini li arfa'i ila Taif. Ya Rasulullah, mengizinkan tolong angkat tanganmu berdoa kepada Allah supaya kami ini mengangkat dua bukit di Taif. Maklum keliling bukit si Taif itu bune bojo lah, bune arake dikelilingi oleh bukit Doro. Izinkanlah, minta kepada Allah supaya izinkan kami angkat bukit akeke sehingga kami lempari penduduk Taif itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tidak. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang mengetahui tentang kepribadian saya kaitan dengan Nabi. Tibaden. Mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu susah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dari menyembah berhala, ritual-ritual kepada berhala. Kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Allah, Ya Allah, ila man tukiluni, abaidun yu'dinuni am qaribun yaglibuni, wa ana sabirun ma lam yaghdab ilayya. Coba perhatikan bapak-bapak ibu sekalian, Masya Allah. Ini perhatikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tapi waliku dimbaikan tugas madage. Coba bayangkan ya. Sederita itu Made Abu Thalib, Made Weina diusir dalam keadaan seperti itu dari Taif. Orang Mekah juga sudah mengusir Rasulullah SAW. Masih minta, ya Allah, aku nganggapnya Allah itu luar biasa. Ya Allah, tugas awal ini baby ita di rumah dage. Tolong berikan lagi tugas ya Allah. Mado'o kombi. Kalaupun mado'o aka tugas dakwah baby itake, banyak orang yang mencelaku, mencaci maki aku, banyak orang yang mengintimidasiku, mada tetap akan jalani tugas itu. Nah ini kombi tempat dakwah baby itare, mada akan jalani selama malam yagdob ilayya. Coba kata-katanya, selama ita tidak murka kepada mada. Selama ita tidak marah kepada mada ya Allah, mada akan laksanakan tugas itu. Sehingga jemaah sekalian, untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di Isra Mi'raj kan. Itu ceritanya itu. Di Isra Mi'raj kan. Nah tadi ayat yang dibaca, Masya Allah, Subhanalladzi lain laundain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Seorang Nabi seperti itu mau terbang nggak bisa diawali pada malaina Nabi mengaku-ngaku terbang, mengaku-ngaku loa, ngaran lampa di oi, mengaku-ngaku luam bora, tidak bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya di awal ayat itu Subhanalladzi, maha suci Allah, karena Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj ini, pertama, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Maksudnya Maha Kuasa Allah, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang matikan. Setenggot-tenggon gomedoho, se-ese-esenya jabatan gomedoho, i'mal masyita fa innaka mayyitun. Silakan. Gaya Rasul SAW, silakan. Menek karawim taho, menek karawim iya, menek sembiam da sembea, menek nono, menek teramado, menek sabu, silakan. I'mal masyita, silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi kata Rasul SAW, ingat, ngomong pasti akan made. Ya enggak bapak-bapak ibu sekalian? Made kan? Made. Pasti akan made. Yang kedua, dari ayat yang bisa kita baca tadi ini, surat Al-Isra tadi ayat pertama, ngaran mori bapak-bapak ibu sekalian, ngaran mori gini. Tiwara mori kan tawara terus. Tiwara mori ke mapora terus. Tiwara mori ndai ke piti terus tiwaran. Tiwara mori ndai ke bahagia lawei terus. Tiwara mori ke bahagia la anak terus. Maknanya perjalanan hidup ndai di dunia keke naik turun. Waram pejabat, waram rakyat, waram sembea, waram dasembea, waram kafir, waram Islam. Waram ese, waram awa. Ya. Itulah maksudnya. Kehidupan dah itu pasti seperti ake. Kira-kira. Contoh.
paling aturan menjadi presiden paling terpilih kembali kan cuma 2 periode Pak. 10 tahun. Habis itu selesai. Begitu juga kepala desa, begitu juga Kang Gihi akeke wati tanah mbak am ulun dai Kang Gihi mapu. Mbak am ake insyaallah edak sepanjang jalan subur insyaallah tinggal gahi akeke ngena hasil Pak. Ngena hasil. Inilah ritual kehidupan ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, singkat bercerita, ketika Nabi SAW ketemu dengan di langit pertama, ketika naik Mi'raj itu, ketemu lawan Nabi Adam alaihissalam. Faidan, kata di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, Faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang manusia tinggi ganteng. Di sebelah kanannya ada sekelompok orang yang banyak dan sebelah kirinya juga sekelompok orang yang banyak. Wa idza nadharu min qibali yaminihi dohika. Wa idza nadharu min qibali yasarihi baka. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, Nabi Adam kalau tiodekan di sisi kanan deh, nahari. Naneo adena. Na eda sisi kiri serumbune dia menangis. Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, cow aka. Bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan itulah Nabi Adam alaihis salam. Dan kenapa dia nangis? Dan kenapa dia ketawa? Dia ketawa kalau di sisi kanannya melihat umatnya yang masuk melihat anak cucunya masuk surga. Tapi dia akan menangis ketika lihat sisi kirinya banyak umatnya juga yang masuk neraka. Apa hikmah dari pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam ini? Ibu-ibu sekalian, itadoholah yang mengandung anak itadoho selama 9 bulan 10 hari. Coba bayangin, ndai bapak-bapak itu tinggal membantu membikinnya saja, ya kan? Bapak-bapak ini, ya, berat itu di ibu-ibu. 9 bulan 10 hari, capeknya luar biasa. Menggendong anak dalam kandungan itu sungguh capeknya luar biasa. Kadang ditantu maru pilih roka dan yang lainnya. Syukur rahiyakim tahun ini. Berarti topar angco syukur alhamdulillah. Ya betul ini bukan. Tidak ada di sini insya Allah tibaran. Ya. Maksud mada menggambarkan ke ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ditunggu kelahiran anak. Lahirlah, Masya Allah, tapi kembali lagi, ketika anak besar, malah pecandu narkoba. Na'udzubillahi min. Saya ketemu dengan Pak Dandim di Kodim 1614 Dompu. Suruh membina anak-anak yang ditangkap oleh Kodim 1614 Dompu. Ada anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD, bayangkan kelas 3 SD. Nyabu. Nyabu bapak-bapak ibu sekalian. Nyabu. Di seminggu selanjutnya saya diperlihatkan ada 6.100 botol aus ke arak Bali. Siap diedarkan di Dompu dan di Bima. Sangka modoi nono bening une oyakua pula. Ternyata arak Bali guys do. Sok dicobar pun aja rasana. Dicoba wa Ustaz. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak Ibu sekalian,
Kalau kita teringat rawa Iwan Fals, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, pengorbanan seorang ibu membesarkan anak, melahirkan anak yang ditunggu kelahirannya ternyata naudzubillahi min dzalik narkoba. Anak yang ditunggu kelahirannya rusak akalnya karena arak Bali. Kenapa? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan sekali-kali mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Apapun jenis narkoba, narkotika, baik yang kelas 3, kelas 2, kelas 1, itu anak cucunya minuman khamr yang menghilangkan akal. Hilang akal. Mudah-mudahan anak-anak mudaku, adik-adikku yang ada di desa Muju ini tidak ada yang seperti itu. Dan mereka kalaupun ada tahu wa usir nono edere au dahu kai mentoi dahu kai tirwaran di edam dahu. Pokoknya fly sudah. Ya. Tirwaran di kananu metaho bagi suami nen uru wen tirwarana. Nen uru anan tirlo karena apa? Akalnya hilang. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adu shalah wattabu syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang sekelompok umatku, akan datang sekelompok orang yang beriman undai Islam. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala apa kerjaannya? Adu shalah. Selalu meremehkan salat. Meninggalkan salat. Kemudian orang kalau sudah meninggalkan sholat, bapak-bapak ibu sekalian, pasti akan mengikuti syahwat. Pasti akan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Maklum barang mendaki, coba-coba kis masalahnya. Wah udah coba ketagihan. Betul bapak-bapak, kepengakuan anak kelas 3 SD, yang madrasah bina itu di Kodim 1614 Dompu, untuk mendapatkan barang itu, maklum tibaun kalau beli segram ini tibaun karena 1,5 juta go sabu. Ya kan? Mungkin akhir 2 juta, bahkan sudah naik 2 juta sekarang 1 gram. Develi pila setengah on kombi keporo piti misalnya rakana seon misalnya. Mungkin 500. Di keporo hangga sto itu iweki don jadi. Devaram landa gas inana. Au rungalok kanggi jago ina don kan ni. Devara gas pala. Wara tabung gas bala sampai kone roa landa banan. Ini bahaya generasi ini bapak-bapak ibu sekalian. Kita memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW, bagaimana anak cucu kini terjaga sholatnya, yang dengan sholat itu mereka akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 1, Iqtarubatis sa'atu wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Denim permain hari kiamat gini. Denim permain madde gini. Sudah dekat datangnya kematian itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimi hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu atau perkara yang menghilangkan segala kenikmatan. Kenikmatan memiliki jabatan tertentu. Kenikmatan kumpul bersama lawir ana. Kenikmatan kanggihi jago. Kenikmatan apa saja. Kata Rasulullah SAW, ingat perkara yang perkara itu akan menghilangkan segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Sudah dekat kematian ini, tetapi masih saja ndaike ghaflatim mu'ridun, lalai daripada sholat, lalai daripada berwudu, lalai kaki ini digunakan untuk melangkah ke masjid. Wahum mu'ridun, kalau hanya lalai saja itu carum, tapi akhirnya mu'ridun, berpaling itu maksudnya kata Imam Ibnu Katsir berpaling kangango weki di masyarakat, kangango weki kenakalan remaja, kangango weki viral akhir di kota Dompu, mudah-mudahan tidak ada di desa rakyat ini. Empat afana raung cau naudzubillahi min muridun, itu namanya berpaling. Ini real.
Real yang kita lihat ini, Masya Allah, bapak-bapak ibu sekalian. Anak yang kita tunggu kelahirannya bisa membantu Kang Gihing dai, bisa membantu, malah merepotkan dai. Sementara Masya Allah, bapak-bapak ibu sekalian, kalau anandai ake tahun para di dunia gini, mbain piti, mbain pongi, alhamdulillah. Kabuan andai dom tua gini, kabuan andai dom tua. Itu hanya sekedar kenikmatan di dunia. Tertutupi, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau andai orang tua sudah masuk kuburan, sudah mati, gelap, tempatnya hanya sesuai ukuran tio dekam domade. Anda doa ukun cewi sehektan di umaru kaina dirade kan begitu. Hanya cukup benaru serumbun SMA tutan lo awame bedin stoi. Udah naik pajana, ya udah naik pajak serung. Itulah yang namanya liang lahat. Yang dibawa 3 helai kain kafan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yattabi'ul mayyitu salasan yarji usnani wa yabqa wahid. Sungguh yang mengikuti domade ketika domade itu dibawa ke kuburannya hanya ada 3 saja. Apa itu? Keluarga, ahluhu. Yang kedua hartanya. Yang ketiga amal yang dia perbuat. Sayang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarji usnani wa yabqa wahid. Dari 3 yang mengikuti domade ketika wa andai di marade, 2 pulang. Apa itu? Keluarga yang selama akan dibanggakan. Kalau madevein berarti suami yang dibanggakan, anak-anak yang dibanggakan, keluarga, tetangga yang dibanggakan. Semua pulang. Dan yang kedua yang pulang, harta yang dimiliki oleh domade itu pulang, tidak bisa. Wa'am Honda, wa'am aset tahu dirade sudah tidak bisa. Tidak bisa sudah. Yang tersisa bersama dau'ede hanya amal yang dia perbuat. Amal yang dia perbuat. Amal dai. Kalau yang dibawa made ternyata lebih banyak tramadolnya, lebih banyak komiksnya. Ini na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang dibawa ketika made itu adalah sholatnya, infaknya, zakatnya, kebaikannya, beruntunglah di. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bapak-bapak ibu sekalian, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian datang dan orang itu sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, qala rabbirji'un. Kalau orang itu kan nyawa, ruh itu kan dihidupkan kembali setelah pulang dari mengantar jenazah itu, bapak-bapak ibu sekalian. Ketika orang tidak bisa menjawab pertanyaan Allah, pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, maka dia berdoa kepada Allah. Di dalam riwayat dia berdoa kepada Allah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong kembalikan madad di dunia. Semporo saja. Pas bau pemader ini, pas bau pemader. Baik mesiwe maupun memone. Apa permintaannya? Doanya itu, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya Mada bisa beramal soleh yang pernah Mada tinggalkan dahulu di dunia. Dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, supaya Mada sholat ya Allah. Supaya Mada bisa sujud. Supaya Mada kedo'o narkobar pernah Mada kerawi dahulu ketika di dunia. Tolong kembalikan Mada di dunia ke semporo saja. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sudah menjadi ketetapanku orang kalau sudah mati tidak bisa dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Faduku adzabal harid yauma yub'atsun. Apa di akhir ayat itu kata Allah? Faduku. Rasakanlah adab yang membakar di dalam kuburan kamu ini
sampai datangnya hari kebangkitan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saking luar biasanya doa anak yang soleh. Apa doa anak ketika orang tuanya baik dalam keadaan hidup, lebih-lebih ketika orang tuanya meninggal? Singkat, dihafal oleh anak-anak TK sampai anak-anak SD. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan limpahkanlah kasih sayangmu kepada keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu kedua orang tuaku menyayangiku, memandikanku, makani popok madanto ini ketika aku waktu masih kecil. Anak soleh rasa diri dahulu diurus oleh orang tuanya, dia berdoa. Doanya ringkas. Apa jawaban Allah dalam riwayat ini Bapak-bapak Ibu sekalian? Sahih. Hatta orang tua yang meninggal itu banyak melakukan dosa. Apakah dia peminum, pejudi, apa segala lah ya. Maden kan nih? Ketika ada kiriman doa anaknya seperti itu, setiap habis sholat, Rabbi ghfirli wali walidayya, ditahan oleh Allah. Jangan hukum dia. Jangan hukum orang tua itu. Karena ada kiriman doa dari anak-anak. Morindai di dunia ke ibu-ibu hanya inim purur pidum purun apa? Syukur waram 80 ba'a. Dewa usir madem sampai datang hari kiamat. Pila ratum ba'a kampungnya. Yang kuburannya itu gelap gulita, sempit. Ketika gelapnya kuburan, sempitnya kuburan, ketika seorang hamba mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kubur, kepada tanah itu, ausi kubraha walau ma nadhara. Allah perintahkan kepada tanah, wahai tanah, kamu adalah makhluk di antara makhluk-makhlukku. Ini hambaku yang baru dikuburkan adalah hamba yang beribadah dan taat kepada Allah, kepadaku. Luaskanlah wilayah kuburannya sejauh mata memandang. Coba yang sejauh mata memandang. Buatkanlah taman-taman yang indah di kuburannya. Nawwir kubroh. Dan buatkanlah kuburannya itu cahaya sampai datangnya hari kiamat. Maka dia berdoa, orang yang mati dalam keadaan membawa amal soleh ini dia berdoa, Allahumma akimisa. Ya Allah. Karena di dalam riwayat, orang yang mati dalam keadaan banyak amal solehnya, baik laki-laki maupun perempuan, diperlihatkan surga. Ini hadis sahih. Hanya diperlihatkan surga beserta isi-isinya itu waktu sore hari sama waktu habis subuh. Maka ketika ini diperlihatkan, maka dia berdoa tadi, ya Allah, kalau seperti ini surga di akhirat, karocito pemain kiamat. Itu doanya kalau orang yang beriman. Kalau doa orang yang mati dalam keadaan banyak bawa dosa dan maksiat tadi itu, kembalikan di dunia supaya kami bisa beramal soleh. Apa perintahnya dikuburkan di tanah kuburannya bagi orang yang mati dalam keadaan banyak maksiat, banyak dosa? Ya ardun anta khalqun min khaluqi duyi kubroh wa dulum kubroh. Wahai tanah, dia tidak berani dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikatku mungkar dan nangkir. Maka sekarang engkau wahai tanah, jepit sia itu. Kapi au kana? Jepit au merake au. Ya di au ngaran ke.
dijepit, hancurkan sehancur-hancurnya, dan gelapkanlah wilayah kuburannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa yang membuat kuburan ini menjadi terang benderang? Kalau amal kita kalau tadi adalah doa anak yang soleh, yang kedua adalah sholatnya kita. Sholat kita inilah Masya Allah yang paling luar biasa akan memberikan penerangan untuk kuburan kita. Kita pada hari ini belum mati, iya. Tapi ketika dicabut nyawa, na'udzubillahi min dzalik, proses itu sudah mulai menyengsarakan bagi orang yang ketika di dunia banyak melakukan dosa dan maksiat. Dan waktu pencabutan nyawa inilah juga suatu perkara yang mudah bagi orang ketika hidupnya di dunia banyak beribadah dan banyak beramal saleh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa pentingnya sholat ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Itu kata ayat ini adalah kata Imam Ibnu Katsir, usjud li rabbika hatta ya'tiyakal maut. Perbanyak ngomong sujud sampai datangnya kematian. Coba bapak-bapak ibu sekalian, saking pentingnya sholat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Musa di langit keempat, dan ketika mengimami seluruh para nabi itu di Masjidil Aqsa, imamnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, seluruh nabi menjadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ bisa kita ambil bapak-bapak ibu sekalian? Saking pentingnya sholat, para nabi saja yang sudah dijamin surga, di kuburannya masih sempat-sempatnya sholat. Ini karena pentingnya sholat. Ketika dimi'rajkan ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka juga dalam keadaan berdiri sholat. Berdiri sholat. Pertanyaannya, ndaya akike tidak juga dijamin masuk surga. Waktu ada surga atau neraka ndaya. Tapi Masya Allah, rajin alpa tinggalkan sholat. Ya. Sangat rajin alpa tinggalkan sholat. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasulullah SAW mengatakan, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan inti dari Islam lawan kafir hakiki sembe apa? Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Ini supaya dari adik-adikku sekalian yang belum sholat pada hari ini, yang belum sempat sadar hatinya untuk sholat, segera sholat. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, sepakat para ulama berdasarkan hadis sakit, cowok yang meninggalkan sholat dari do Islam akike karena wati aku ini kewajiban sembea, maka langsung dibunuh. Kalau dalam pemerintahan Islam. Ini kita berbicara syariat Islam, pemerintahan Islam. Nah sekarang punem para doke vi sembea karena malas. Laju nih. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, upah kali sembea berturut-turut, upah kali saja, upah ini mazhab terbesar di Indonesia nih, mazhab Syafi'i. Kayaknya Muju ini termasuk bermazhab Syafi'i ya, insya Allah bermazhab. Mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i mengatakan berfatwa, upah kali sindai monem siwe kiwi sembea karena malas, laju ada kan ini, sembea subuh, waktu sembea subuh re. Mair pemerintahan Islam kan ngerti, ayo sembea pak anak dohai mas sembea pu, sembea lah karena ini. Wah tinggawa sembea, lu beraloho, tinggawa sembea wali, mai bali ini, ngerti ketahu wali, tinggawa sembea wali, lu asa, tibara sembea wali, waur ngerti terus, pala tetap ngerti ke,
lu'u sembahyang maghrib sama bawa tinggawan sembahyang isare sembele. Itu kalau mazhab Asy', saya kaget pendapat Imam Syafi'i sampai seperti itu. Orang meninggalkan sholat laju dari Islam, upah kali berturut-turut, itu lain hukum karena kafirnya, bukan karena meninggalkan sholat. Bapak-bapak ibu sekalian, karena pentingnya sholat ini, Nabi SAW waras masalah sesuatu, dia akan sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat. Misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan untuk menghadapi berperang dengan musuh, kesulitan apa saja, tidak pernah dia meminta kepada orang lain. Dia tidak pernah minta bantuan, bahkan Nabi SAW selalu memberi. Pernah Nabi SAW selama 3 hari tidak ada yang dimakan, di dalam riwayat sampai seminggu tidak ada yang dimakan kecuali kurma saja. Tidak ada asap di rumah Nabi SAW. Akhirnya ada sahabat yang tahu kalau Nabi SAW 3 hari tidak makan kecuali kurma, dihidangkan kambing. Oleh Nabi SAW hanya makan setengah saja. Setengahnya dikasihkan ke orang lain. Itu Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bahayanya tentang perkara meninggalkan sholat. Sampai seperti ini bahayanya. Permasalahannya bapak-bapak ibu sekalian, bukan permasalahan kafir dan meninggalkan sholat, tapi Islam dayake oleh ulama Islam ini diperselisihkan keislamannya. Ini mari kita sama-sama jaga generasi ini bapak-bapak ibu sekalian. Kita sama-sama jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka ke laina api salah masalahnya. Ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya apa sih bentuknya neraka itu?" Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kisahkan begini. Ya, baik. Neraka itu kalau ada percikan api neraka percikan toina seperti semut aja, bara api neraka itu seperti semut besarnya kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain seperti keromel, seperti satu biji pasir kamaa api neraka kan? Ditaruh di dunia, maka akan hangus dunia ini dalam sekejap. Satu semut atau satu biji pasir api neraka itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kalau dikasihkan pakaian yang dipakaikan oleh penduduk neraka ini, dilemparkan satu aja pakaian itu, dilemparkan ke dunia ini, belum sampai ke tanah, baru sampai di pertengahan langit pertama dengan dunia ini, di tengah-tengah, made serah lalu makhluk hidup tuh. Karena saking baunya pakaian penduduk neraka. Rasul SAW sampai katakan itu. Yang ketiga kata Nabi SAW, kalau nanti diturunkan makanan satu potongan atau sepaulah makanan penduduk neraka itu, kan penduduk neraka itu makanannya adalah darah dan nanah. Ya, makanan penduduk neraka itu adalah darah dan nanah. Sementara minumannya apa? Air yang mendidih. Karena namanya neraka itu tidak ada istilah ringan siksa neraka. Semakin dai minta, karena kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, tolong berikan kami makanan." Maka dikasih makanan itu karena baunya makanan tersebut sehingga dia semakin muntah, semakin menambah lapar. Semakin diminum air itu semakin menambah rasa haus. Maka ketika makanan penduduk neraka itu ditaruh di dunia ini, maka seluruh makhluk hidup pun akan merasakan muntah, mati karena mabuk, karena ngerinya makanan penduduk
neraka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa yang Mada sampaikan pada malam hari ini, mari kita sama-sama jaga sholat kita. Mari kita sama-sama jaga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke masjid ini, kita faham mungkin yang di sini di mazhab Syafi'i itu rukun dan syarat sahnya sholat. Sholat Masya Allah dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Coba bayangkan bapak-bapak ibu sekalian. Abu Bakar ketika takbiratul ihram itu, Allahu, kan ada yang sejajar dengan bahu, ada yang di bawah ujung telinga ini kan. Dua riwayat. Bisa kedua-duanya. Allahu Akbar. Abu Bakar ketika takbiratul ihram nangis. Bau nangis kayaknya. Tidak mampu menahan dengan kata-kata takbir besarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, bandingkan dunia dengan langit pertama. Kata Rasulullah SAW apa? Dunia ke au mori rokone dunia ke dibandingkan dengan langit pertamanya Allah seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Cincin itulah dunia, padang pasir yang luas itu adalah langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua sama. Naepu langit kedua seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Kalau seperti itu besarnya dunia, seperti cincin dibandingkan langit pertamanya Allah, dia punya penda ndai ini. Ndai kitab dia loh. Maka Abu Bakar ketika takbir Allahu Akbar, dia merasakan dengan akalnya itu kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tapi kalau orang narkoba nggak bisa begitu, nggak ada pikiran untuk itu, nggak ada untuk rasa takutnya, nggak ada, ya. Karena apa? Akalnya hilang. Akal sehatnya itu hilang. Tidak bisa berpikir yang baik. Tidak bisa berpikir yang baik. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati tentang pentingnya sholat. Mari kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah. Allah Maha melihat segala sesuatu. Tetapi kita malah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini saja yang bisa Mada sampaikan pada malam hari ini. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Kepala Desa Muju beserta Takmirul Masjid dan ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita lestarikan kegiatan ini. Kapan lagi kita saling mengingatkan kalau kita ini tidak tidak saling menasihati dalam bentuk kebaikan dan kesabaran. Sekalian doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dulu Adinda. Doa dulu mungkin ya. Nanti pembagianannya doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk yang besar kepada kami. Petunjuk itu adalah petunjuk Islam. Ya Allah, jangan palingkan kami dengan petunjuk tersebut sehingga kami tidak mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam ini. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah manusia yang tidak luput daripada kekeliruan dan kehilafan. Maka kami pun pernah berbuat dolim, pernah berbuat dosa. Tapi kalau kamu, ya Allah, tidak mengampuni dosa dan kekeliruan kami tersebut, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, Al-Quran telah menjelaskan, Engkau telah menjelaskan, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kebaikan itu jelas,
Dan kemungkaran itu adalah jelas, dosa itu jelas. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami untuk melakukan yang baik, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjauhi yang tidak baik, untuk menjauhi dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ahyini makanatil hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah kami. Kalau memang hidup itu selalu menambah kebaikan bagi kami, menambah amal soleh bagi kami, ya Allah. Wa tawaffani in kanatil mamatu rohatan limin kulli sa'. Ya Allah, matikanlah pula kami apabila kematian itu lebih baik bagi kami. Apabila kematian dengan kematian itu kami berhenti daripada dosa dan maksiat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.